Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluh. Al-amanah wa sahbihi wa jahada fi sabilihi. Kita insyaallah malam hari ini melanjutkan tadabbur kita terhadap juz ke-30. Kita sampai di seingat kula surah Al-Lail. Terakhir kita bahas surah Ad-Duha. Ingatan kula, mugi-mugi boten kelintu. Surah Al-Lail ini menarik karena merupakan salah satu surah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena surah ini dianggap oleh Rasulullah termasuk surah yang tidak terlampau panjang untuk dijadikan bacaan bagi seorang imam. Misalnya dari Jabir, kana Mu'ad yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ya'ti fa ya'ummu qaumahu. Mu'ad bin Jabal itu sholatnya 2 kali. Dia sholat bersama Nabi jadi makmum, setelah selesai dia pulang ke rumahnya mengimami jamaah di kaumnya. Fasalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya, dia salat Isya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Summa ata qaumahu, kemudian dia mendatangi kampungnya, fa'ammahum, dan kemudian menjadi imam. Faftataha bi suratil Baqarah, dan dia membaca surat Fatihah, terus membuka dengan surah Al-Baqarah. Salat Isya kalian surah Al-Baqarah. Kenapa dia melakukan itu? Karena Rasulullah sholat Isya'nya pakai surat Al-Baqarah. Dia manut sebagaimana Rasulullah SAW. Setelah wafihi anna Rasulullah SAW qala li Mu'ad. Setelah itu orang-orang komplain, ya, dan Mu'ad dipanggil, kata Rasulullah SAW, ya Mu'ad, afattanun anta. Apakah kamu sedang membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat? Ya. Niki jadi jenengan niku lek napa namine nedhi kulhu niku wonten dalile angkatan ta. Wong Arab zaman dulu saja, ini wong Arab sudah nggih. Minta walailida yaghsha. Lah pantes lah lek wong Malang njaluk kulhu ae lek. Masyaallah. Rasul kemudian menyatakan kepada Mu'ad, iqra wa syamsi wa duhaha wa duha wal laili idza yaghsha wasabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau kita menjadi makmum harus memperhatikan imamnya. Kemarin waktu haji musim panas, zuhur asar cepat sekali, maghrib cepat. Yang dibaca kulhu. Jadi eling teng Masjid Indonesia, gitu. Ada wong-wong sing lho tibake kulhu pisan di Mekah nih leh. Saestu niku cepet. Dan habis azan langsung komat. Azan habis komat karena panas. Bagi yang ada di luar masjid tidak kuat, terlampau panas, 49, 50 derajat, sehingga kemudian imam memutuskan khutbah Jumat juga cepat, boten lami-lami. Nunggune mulai jam 09.00, khutbah 10 menit selesai. Karena panasnya itu. Masya Allah. Jadi imam niku harus menyesuaikan kondisi makmum. Niku yang penting. Nah, surah Al-Lail ini salah satu surah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca saat imam yang ada. Saat menjadi imam maksud kula. Mari kita lihat surah ini yang merupakan salah satu surah yang indah berkenaan dengan orang yang disebut Al-Quran sebagai Al-Atqa, yang sangat bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua sebagai orang yang disebut Allah sebagai Al-Ashqa, orang yang paling celaka. Ya, jadi ada orang yang paling bahagia, ada orang yang paling celaka. Gambarannya kayak apa dia? Nanti kita melihat di dalam surah ini. Mari kita lihat surah ini. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi. Yaghsha artinya yughatti wa yastur, menutupi. Maknanya adalah yadullu ala taghtitin syai'in bi syai'in. Idenya adalah kalau ada satu benda menutupi benda yang lain, namanya
yaghsha. Ya, makanya ada satu benda yang kemudian menutupinya. Nah, namanya yaghsha. Allah SWT di ayat ini yang menarik tidak ditunjukkan menutupi apanya, bukan disebatakan. Ini salah satu hal yang menarik dari Quran, kita ini kalau membaca Quran, tidak mungkin kalau kita menggunakan otak kita, kecuali kita dipaksa untuk berpikir. Salah satu bacaan yang kalau kita membaca, kita ini ditantang dan dipaksa untuk berpikir. Ini Quran. Kecuali, nopong ya, kecuali orangnya memang tidak gelem mikir. Ya, sebenarnya kalau kita membaca misalnya, demi malam ketika menutupi apa ini? Kenapa kok menutupi? Apa yang ditutupi? Nah, itu pasti membuat kita bertanya-tanya. Kenapa? Karena Quran itu memang meminta kita ketika kita membaca, otak kita ikut terlibat, hati kita itu terlibat, Masya Allah. Sayangnya, terus terang saja, kita ini masih memperlakukan Al-Quran sebatas qiraah, bacaan mawon. Padahal cara Allah menyajikan Al-Quran itu tidak mungkin kecuali memantik kita untuk berpikir. Masya Allah. Para ulama karena tidak disebutkan menutupi apa macam-macam. Yang satu dimaknai zahir, menutupi apa saja yang awalnya menjadi terang benderang. Yang pertama. Tapi yang menarik, karena ini sumpah, seperti yang dulu pernah kita bicarakan, kalau ada sumpah, cara kita memahaminya adalah harus dikaitkan dengan apa yang disumpahkan, kan gitu toh, rumusnya. Demi rembulan, aku mencintaimu. Nah, berarti rumusnya harus kita kaitkan, apa kaitan rembulan dengan aku mencintaimu. Lah ngoten. Dalam Al-Quran ngoten, namanya itu rumus kita memahami sumpah. Sekarang sumpahnya itu demi malam ketika menutupi, demi siang ketika padang jinggelang, ya, ketika bermanifestasi, ya. Kemudian Allah menyatakan demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Quran menyatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal perbuatan kalian itu bervariasi, berbeda-beda, macam-macam perbuatanmu itu. Ya. Jadi terus kita harus dipaksa mikirnya, apa kaitannya ini? Kenapa Allah menyebut perbuatan kita yang lasyatta itu dengan 3 sumpah ini tadi? Itu yang harus kita paksa untuk berpikir. Kalau enggak, kita enggak ketemu. Karepe opo ayat ini? Ngoten. Mari kita lihat dulu ya. Demi malam ketika menutupi. Kita makna zahir dulu. Ya malam, begitu malam itu datang, dia pelan-pelan menutupi. Kenapa kok disebut menutupi dan menggunakan fi'il mudhari'? Yaghsha itu menutupi perlahan-lahan. Terus, karena memang malam itu, kalau jenengan lihat proses dia menutupi segala sesuatu, itu terjadi secara tadarruj. Dia gradual terjadinya. Nih, maghrib, masih ya banyak yang sudah ada gelap, tapi masih rodok padang. Bahkan wong sing biasa melek bengi sore kok turu, gitu. Padahal mboten sore nih bengi nih, gitu. Dan seterusnya. Lah nanti bertambah lagi, begitu Isya makin gelap lagi. Sampai kegelapan itu ternyata menariknya kalau jenengan perhatikan proses kegelapan itu kemudian menyeliputi sesuatu yang terang itu terjadi secara perlahan. Dari maghrib ke isya sampai puncak gelap namanya walaili idza saja. Ketika benar-benar gelap gulita. Setelah gelap gulita dia turun sampai nanti di waktu sahar. Ketika sudah tidak jelas, iki bengi apa wis mulai kata isu ya. Makanya disebut dengan sahar. Karena sihir juga tidak jelas. Iki nyoto apa enggak sih? Ya, dan seterusnya. Iki widodari apa menungso iki? Koce ayu nih misalnya. Tidak jelas ini kondisinya. Namanya sihir. Sihir ini ulang ngoten dong. Kita ini real ini. Tapi mosok kok ngono. Makanya disebut sihir. Waktu sahar adalah waktu ketika peralihan antara malam menuju pagi. Nah, kita melihat bahwa terjadinya kegelapan itu secara perlahan. Kenapa saya detailkan ini? Nanti penting untuk kita gunakan untuk memaknai apa? Memaknai secara simbolik dari ayat ini. Nomor 1. Yang kedua sekarang. Wan nahari, demi siang, idza tajalla. Ketika bermanifest, ketika padang jinggelang. Tajalla ini ngeten. Tajalla itu ingkasyafa, ketika terbuka.
Dhahara wa adha'a. Ketika apa nggih dhahara itu? Kelihatan jelas, ya wa adha'a ketika padang jiglang. Ngeten, perempuan itu keindahannya ditutupi. Begitu malam pertama, dia buka keindahan tubuhnya, dalam bahasa Arab disebut dengan tajalli. Makanya tajalli itu adalah ketika seorang perempuan menampakkan kecantikan dirinya di hadapan suaminya di malam pertama. Lah namanya tajalli. Makanya kenapa para ulama tasawuf menyatakan semua ciptaan Allah ini adalah tajalliyatnya Allah SWT. Allah bertajalli. Falamma tajalla rabbuhu. Ya. Ja'ala, gimana? Kemudian gunungnya menjadi dakka wa kharra Musa sa'iqa, kata Al-Quranul Karim. Ya. Jadi Allah itu kalau menampakkan keindahannya, namanya tajalli. Makanya kita ngelihat apapun kan ada manifestasinya Allah di sini ini. Bukan Allahnya ya. Jenengan ningali gunung, ya Allah. Mulut kita kemudian menyatakan Allahu Akbar. Masya Allah. Nggih. Nonton bojone si oleh telung wulan, subhanallah. Nah gitu. Masya Allah. Nggih. Oleh 30 tahun, innalillahi. Masya Allah. Nih, 30 lah. Jadi balik lagi, kenapa demikian? Karena itulah disebut dengan tajalla. Masya Allah. Nah, kalau tabarruj beda lagi. Tabarruj juga menampakkan keindahan. Cuman kalau tabarruj itu bukan dirinya sendiri. Banyak perempuan, dia sendiri yang paling menor. Namanya tabarruj. Karena dia kepingin mendapatkan perhatian lebih. Tabarruj dari kata burjun. Burjo adalah bubur kacang hijau. Buatan burjun itu tower. Burjun itu tower. Tower itu bangunan yang tinggi. Jenengan kalau ada bangunan yang tinggi, mesti tertarik melihat, no, buatan? Tertarik melihat. Kalau bangunan semua 4 meter, tiba-tiba ada satu bangunan 15 meter, semua orang wow. Makanya tabarruj adalah perempuan yang bersolek diri, yang memang ditujukan menjadi center dari perhatian orang. Jadi center of attention, biar semua mata tertarik kepadanya. Lah ngoten niku tradisine wong jahiliyah. Minyake nyong-nyong, pakaiannya wabang, dan seterusnya. Niku namine tabarruj. Karena itu Quran menyatakan wala jangan kamu bertabarruj sebagaimana tabarrujal jahiliyatil ula. Seperti tabarrujnya jahiliyah dulu. Bahkan orang jahiliyah dulu kakinya dikasih gelang yang bunyi. Jadi kalau jalan bunyi kerining, kerining, ya. So forek gitu. Masya Allah. Niku zaman dahulu. Lah Quran juga menggambarkan siang itu kemudian menampakkan keindahan. Awalnya kita tidak tahu. Makanya lihat orang nih, sunrise ke Bromo, ningali apa nih? Tajalli. Karena keindahannya kemudian dilihat, wah. Dan seterusnya. Masya Allah. Indahnya Quran memilih kata nih loh. Kenapa kok tidak dipilih al-do'a? Kenapa kok tidak dipilih zoharo? Kenapa dipilih tajalla? Karena maunya begitu. Begitu kelihatan nampak keindahan. Masya Allah. Dan jenengan harus mikir nanti, terus ini dikaitin dengan perbuatan manusia yang variatif, apa kaitannya? Harus dicari ke sana. Berikutnya yang ketiga sumpahnya, wama khalaqadz dzakara wal untha. Ada 3 cara memaknainya. Yang pertama, manya dimaknai man. Waman, demi zat, maksudnya karena Allah itu bukan benda, makanya mestinya kata gantinya man, bukan ma. Mestinya hu, bukan what. Ya, ini kok ma ya? Mestinya waman khalaqadz dzakara wal unsa. Ngoten pendapat yang pertama. Tapi ini pendapat paling lemah. Pendapat yang kedua, ya tetap ma, tapi yang pertama maknanya ma mausuliyah, yang kedua ma masdariyah. Kalau ma mausul, isim mausul artinya gini, demi zat yang begitu hebatnya,
menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau emaknya Mas Dariyah mananya demi zat yang penciptaannya begitu mengagumkan saat dia menciptakan laki-laki dan perempuan itu. Yang satu objeknya Allah, yang satu perbuatannya, penciptaan. Jadi orang itu kalau mengagumi memang menggunakan kata what seperti bahasa Inggris nggih. Misalnya ono wong wayu, what a girl. Ngono, nggih. Bukan who, what a girl. Ya sama bahasa Arab ya gitu. Ma, pakai ma, boten man. Nah, itu karena kita tidak mengagumi, Masya Allah hebatnya pangeran itu ya. Indah hebatnya Allah bisa menciptakan manusia, tapi so bedo lanang be wedok. Masya Allah. Dengan seluruh perbedaannya, keunikannya. Masya Allah, kalau kita pikirkan itu. Yang satu lembut, yang satu kaku, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya, maknanya adalah penciptaan itu sendiri. Betapa hebatnya penciptaannya. Oke. 3 ini, makna tadi itu, harus kita kaitkan dengan kalimat, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'i kalian, sa'i itu secara bahasa adalah jalan yang cepat, jalan yang energetik, antusiastik, niku namine sa'i. Karena itu gambaran sa'i, boten jalan pelan, dan juga tidak lari. Tapi ono lari-lari kecilnya. Karena itu menunjukkan pekerjaan yang kita lakukan secara antusias, secara energetik. Kenapa? Karena begitulah mestinya orang itu bekerja. Makanya sa'i secara umum menggambarkan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Nah, seluruh aktivitas jenengan yang jenengan lakukan niku sa'i. Nih, namanya sa'i. Berangkat kerja niku sa'i, semua itu sa'i. Kata Allah, inna sa'yakum, sungguh perbuatan kalian itu la syatta. Syatta dari kata syatid, syatta diverse. Syatta niku mukhtalif, macem-macem, mutanawwi'at, berbeda-beda. Wonten wong sing dagang, wonten wong sing ngaji, wonten wong sing mencangkul, macam-macam kita. Tetapi sebagaimana di hadis, perbuatan manusia itu meskipun variatif, ujungnya cuma bagi jadi 2. Satu perbuatan yang mengantarkan dia kepada surganya Allah, dan satu perbuatan yang mengantarkan dia menuju nerakanya Allah SWT. Nah, kalau kita kaitin gitu, mulai nyambung. Berarti perbuatan makhluk itu, kalaupun macam-macam, ujungnya cuma 2. Apakah perbuatan kita itu akan mengantarkan kita menjadi ahlul jannah, atau perbuatan yang kita lakukan hidup di dunia itu mengantarkan kita menjadi ahlun nar. Akan menjadi minas su'ada atau minas asyqiya, atau menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Niku mawon perbuatan ini. Bentuknya bisa macam-macam, gitu. Tapi semuanya mengarah ke 2 hal itu. Nah, sekarang kenapa Allah mengaitkan? Karena dua-duanya punya kaitan sekarang. Kenapa Allah mengaitkan 2 hal sekarang? Siang sama malam, laki sama perempuan. Kata para ulama tafsir, Al-Quran ini menggambarkan tentang wahyu Allah SWT, atau Islam itu sendiri. Arab saat itu gelap gulita. Gak ada cahaya, gak ada petunjuk. Orang hidup dalam kegelapan. Wal-laili idza yaghsha. Tapi orang gelap itu perlahan-lahan. Kita ini kalau menjadi ahli neraka, ini mboten langsung, lo lahir ceprot ahli neraka, mboten. Perlahan orang. Berbuat maksiat 1, maksiat 2, terus nambah lagi maksiat sampai dia gelap gulita. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Nanti menjadi gelap hatinya ini. Kenapa? Jadi terus makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Karena dia menumpuk dosa. Sebagaimana malam. Lihat, sekarang Allah menggambarkan nih simbolnya. Sebagai malam yang perlahan. Maghrib, si ono cahaya nih. Begitu Isya, makin berkurang cahayanya. Lewis tutuk jam 1 bengi peteng dedet. Semua lampu di rumah dimatiin. Begitulah orang itu. Kegelapan itu perlahan. Makanya hati-hati. Wis maghrib loh jo terus no. Mari ini kan tutuk Isya dah. Suwe-suwe kan jam 1. Nggak ada lagi yang menasehatin. Udah gelap gulita dia.
Masya Allah. Nge. Nah, Allah menggambarkan itu, kondisi Arab saat itu ketika belum ada Islam. Muncul Al-Quran diturunkan, dan bedanya kegelapan itu perlahan, tapi cahaya mboten. Betapa redupnya cahaya, begitu ada cahaya, hilang kegelapan itu. Masya Allah. Nge. Maka, dan yang menarik, begitu Al-Quran diturunkan, dia menjadi, nopo, hilang semuanya kegelapan di Arab Saudi ini. Di Mekah saat itu. Perlahan-lahan dia, dan lihat, dia bukan hanya menghilangkan kegelapan, tapi menampakkan keindahan, seperti sunrise tadi. Masya Allah, orang sekarang dibimbing menuju keindahan. Allah SWT. Dan kata dia, sebagaimana perbuatan, dia juga terdiri dari dua. Ya, sebagaimana makhluk, laki dan perempuan. Dia juga akan melahirkan, laki dan perempuan melahirkan anak-anak. Ada anak yang soleh, ada anak yang tidak soleh. Begitu pula perbuatan manusia. Nanti juga ada anaknya, neraka atau surga. Itu salah satu cara para ulama tafsir mengaitkan antara munasabatil muqsam bih wal muqsam alaih. Lah kita kalau mau ngoten, indah ternyata Quran niku nggih. Langaten ta. Ternyata kita baca ya Allah, menarik yang Quran. Dan beda mangke. Sekali lagi ngeten. Kita ini harus naik kelas. Tujuan kita ini mau Quran itu bukan hanya sekedar menjadi bacaan. Tapi dia kita fahami, begitu terlalu kita fahami, ikatlah pemahaman itu dengan hafalan. Dihafalkan setelah itu. Setelah jenengan hafalaken, damel sholat. Nanti kita setelah kita faham, kita sholat, lah rasanya beda. Walaili idza yaghsha, jenengan iling ya Allah. Kegelapan itu merayap pelan, jauhkan saya dari kepekatan hati saya ya Allah. Wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Sholat ini ngoten, nanti lah kono iki sholat sendirian malah berbesmili kita. Dan itu penting, kenapa kita harus penting ngoten niku? Kalau jenengan bayangin, gak ada beberapa penggalan ayat atau punya beberapa surah yang dihafal, surat pendek atau beberapa makro, paragraf-paragraf Quran. Itu nanti ono, oh ini kalau saya lagi sumpek, kalau saya lagi ini saya butuh ini, lek sumpek tak maca ad-duha. Kalau saya ini saya tak maca ini. Buat pelipur diri, buat nasihat buat diri, buat guidance buat diri. Ngeten nggih, saya logikakan. Anak-anak sekarang niku lek sumpek, gelek nopo? Gelek musik. Dia bilang apa? Ini relate Ustaz dengan saya. Ya dah. Ulang tahun atau apa, nyetel lagu. Karena ini cocok Ustaz. Ini menggambarkan batin saya. Coba, kita ini punya Quran. Kenapa kita nyari petunjuk lewat lagu-lagu sing dikarang oleh manungso, sing kakean dosa? Dan kita merasakan dapat itu ya Allah. Saking kepingin kangen ibu ae, harus nyetel Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau misalnya. Saya, tapi maksud kula adalah itu kan tanda sebenarnya terlampau jauh kita dari Quran. Sekarang jangan bayangin. Andai jenengan punya Quran, misalnya kangen yang ibu, misalnya eling ibu, sholat terus Allahu Akbar. Wa qadha rabbuka, ingat baca ayat yang berkenaan dengan ibu. Wa bil walidaini ihsana. Nangis. Ditanya kenapa? Ini relate dengan saya. Ngoten toh. Lagi gak iso nyaur utang. Jenengan bayangin, kalau kita ini punya stok ayat-ayat, punya stok seperti stok lagu-lagu. Le bahagia nyetel iki, le anu nyetel iki, lah ngoten toh. Dadi sakniki iku sajane sumber guidance itu napa? Lagu-lagu, bayangin. Ini kan kalau kita mikir, ya Allah, iya ya. Nah, start dari mana kita melakukan perubahan? Ya dari ngeten nih. Bonus ke susu, ya. Jadi apa yang kita pahami dari Al-Qur'an ya valid. Terus dipakai, tujuannya itu nih, dan itulah cara kita mengikat pemahaman kita kepada Al-Qur'anul Karim. Lek mboten ngoten, wallahi mesti hilang. Sekarang paham kita, misalnya nggih, paham isine wallahi ngoten. Oleh seminggu lah lali. Tapi kenapa? Karena kita tidak mengikatnya dengan hafalan. Lek jenengan ngafalaken matur ngoten, terus sholat sunnah baca walaili idza yaghsha wan nahari idza jalla. Kali ngeling-ngeling tadabbur. Niku yang dimaksud dengan tadabbur. Setelah kita paham, kita hafalin, terus kita lihat ini untuk saya apa ya? Ayat ini
meminta saya untuk apa kemudian? Apa yang harus saya kerjakan kemudian? Apa yang harus saya lakukan? Itu namanya proses tadabbur. Di kampus mboten diajari ngoten. Kenapa? Karena kampus sekedar usaha untuk kita memahami. Tapi buat kita bukan sekedar ngoten. Quran itu bukan sekedar kita pahami, ditulis, bukan ngoten. Tapi dia merubah karakter kita. Nih, kita ini kepingin Quran itu hidup dalam sehari kita. Di otak kita, di pikiran kita, di sikap kita, di cara kita bergaul. Kabeh Quran. Nih, orang sekarang ku ngoten, waduh, saking saya lah mikir-mikir yuk, enggak boten nopo-nopo nggih, tapi betapa kita ini jauhnya dari Quran nggih. Masya Allah. Ngiling-ngiling ibu di stelo terus, diremeng-remeng stelo. Napa namine Iwan Fals, nangis kabeh wis. Khusyuk langsung, ya. Langsung khusyuk. Masya Allah. Sekian banyak ayat Al-Quran diturunkan, kenapa kita tidak menggunakannya? Hanya senang untuk dihafalkan tanpa pemahaman. Boten elek, sekali lagi, kalau ngomongnya ini boten elek. Hataman, 30 juz, cuman nek ngoten tok modele. Lah kalau apa Gusti Allah nurun Al-Quran nih? Kalau kita pikirkan, kapan dia merubah karakter kita dan seterusnya. Ini yang penting. Powerful Quran itu sebenarnya. Kalau sekarang Al-Quran menyatakan, ya Allah, betapa amal perbuatan saya itu variatif. Macam-macam perbuatan makhluk. Jangan jadikan perbuatan saya itu perbuatan yang pelan-pelan akan menggelapkan diri saya. Wallaili idza yaghsha. Jadikan amal saya itu wan nahari idza tajalla. Yang nanti semua amal saya itu melahirkan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Anak-anak yang soleh, solihah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang Allah merinci. Perbuatan manusia itu terbagi menjadi dua. Bentuknya. Yang pertama, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kata Allah SWT, adapun orang yang memberi dan takut kepada Allah dan dia membenarkan yang terbaik. Husna itu yang terbaik. Dari kata hasanun, kalau dibentuk superlatif namanya ahsan. Kalau perempuan, husna. Kan itu husna salah satu maknanya surga. Karena itu yang terbaik. Kata Allah SWT. Sekarang kita pikirkan ini, ada 3 kalimat yang penting untuk dipikirkan. 1, memberi, bertakwa, membenarkan. Jangan kalau melihat 3 perbuatan ini menarik. Yang pertama, memberi. Itu perbuatan fisik. Takwa, ini perbuatan fisik dan perbuatan hati. Membenarkan, pure perbuatan hati. Kenapa? Allah itu sebenarnya mengurut semua perbuatan kita itu bermula dari pundi, dari hati kita. Gitu. Saya membenarkan atau saya mendustakan. Saya mengkonfirmasi atau saya tidak mengkonfirmasi. Juru hati dhisik. Semua perbuatan kita niku dimulai dari apa yang terbetik dalam hati kita. Bahasa fikihnya niat. Kalau kita sudah punya niatan, nantilah membentuk amal. Nah, niat yang sangat kokoh itu nanti akan dari mana punya niat yang sangat kokoh? Dari rasa takwa. Wedi yang neraka, cinta teng Gusti Allah, itu yang namanya takwa. Nah, nanti kalau itu sudah kuat akan melahirkan amal. Nah, perbuatan itu nggih ngoten. Sama lah, misalnya kita bekerja. Kita tanyain motifnya apa? Niatnya nopo? Shadaqah bil husnanya ini apa? Nanti bisa kelihatan orang itu. Nah, Quran menyatakan fa'amma a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah akan mudahkan dia kepada sesuatu yang paling mudah. Kepada sesuatu yang mudah. Allah memudahkan sesuatu yang mudah. Ya apa maksudnya iki? Ngoten toh. Kita pikirkan dulu. Yusra juga sama. Ya, yusra itu dari kata aisar, perempuannya, kalau feminin, yusra. Ya, sesuatu yang mudah, super mudah, the easiest. Allah membuat yang sangat mudah menjadi mudah bagi dia. Karepe opo iki? Gitu. Kalimatnya menarik. Bikin sing gampang jadi gampang yang dia. Quran tidak menyebutkan memang apa nanti karena nanti banyak nih maknanya.
Para ulama jadi berbeda pendapat dan semua pendapatnya benar. Apa yang paling mudah itu surga. Di surga kan paling mudah, opo-opo kabeh gampang teng mriko. Nggih, kutufuha janiyah. Nggih, moro melengkung wite jeruk set dijepek. Nggih, kabeh gampang di sana. Nikmatnya semuanya dan kemudahan-kemudahan. Semua ibadah itu mudah. Nah, sekarang kita lihat. Saya jelasin dulu background-nya. Ayat ini punya background banyak. Yang pertama, background-nya berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu suatu hari dia ini paling banyak melakukan pembebasan budak. Banyak budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, tapi yang dibebaskan itu adalah ajaiza wa sa'a. Wong-wong yang sudah sepuh sama perempuan-perempuan yang juga sudah sepuh. Kita kalau bebasin budak, orang yang sudah tua, manfaatnya apa? Suruh kerja sudah tidak kuat. Ya, jadi rodo antik, uang itu biasanya membeli budak atau membebaskan budak yang masih kuat, karena akan membawa keuntungan buat dia. Abu Bakar enggak. Orang-orang yang masuk Islam, ya, kemudian yang sudah tua-tua dibebasin sama dia, dibeli, dibebasin, seperti Bilal bin Rabah. Setelah dia banyak membebaskan, faqala lahu abuhu, Abu Quhafah, bapaknya, bertanya kepada anaknya nih. Kata dia, "Ai bunai, le, anakku," kata dia, "lau annaka a'taqta rijalan," kata dia, "juldan yamna'unaka wa yakumuna ma'ak," kata dia. Kamu itu loh, kalau membebaskan, mbok ya membebaskan orang yang kuat-kuat. Dia bisa membantu kamu, nolong kamu, bisa punya kontribusi dalam hidupmu. Lalu apa pun bebas no wong-wong sing tidak bisa diambil manfaatnya sudah, ibaratnya gitu. Karena budak kan mestinya yang kita ambil adalah tenaganya. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, "Ya abati, innama uridu ma urid." Saya menghendaki apa yang saya kehendaki. Maksudnya, menghendaki surganya Allah SWT. Saya menghendaki pahala dari Allah. Cuman karena bapaknya belum masuk Islam, kalimatnya, "Ana uridu ma urid." Saya menghendaki I want what I want. Saya menginginkan apa yang saya inginkan. Soalnya saya inginkan surga, wong mutuane sedurung ngerti. Nanti masuk surganya itu, masuk Islamnya nanti Abu Quhafah setelah Fatu Mekah. Pun orangnya buta sudah. Ngeten, dibawa tangannya sama Abu Bakar As-Siddiq ke Rasulullah SAW. Rasulullah ngomong, lo, lah lopo sampean kowe mbak aku itu. Bapak sampean wis sepuh. Ya, saya saja yang ke rumahnya. Boten ya Rasulullah, dia yang lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau. Terus Abu Bakar. Terus ada apa ini? Karena mau masuk Islam. Dipegang tangannya oleh Rasulullah, Abu Quhafah, sing nangis sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau menangis? Terus Abu Bakar, lihat ini, cintanya Abu Bakar. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya yang lebih aku inginkan adalah tangan Abu Thalib yang kau pegang. Karena waktu dipegang mlebu Islam, Abu Bakar itu mbayangno, aku seneng saiki. Tapi mesti Rasulullah, karena Abu Thalib itu koncone Abu Quhafah. Abu Thalib mati dalam keadaan non-muslim. Rasulullah itu lihat, koncone pamanku rek saiki mlebu Islam. Mesti Rasulullah eling yang pamane. Pamanku dhewe ndak mlebu Islam. Nah, sumpeke Rasulullah itu dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini nangis, duduk nangisi, senenge atine krana bawe mlebu Islam, tapi saken ya Rasulullah. Coba bayangno. Ono wong ngoten niku. Abu Bakar As-Siddiq. Nggih. Lah kita ndak eling ngoten niku. Niku Abu Bakar As-Siddiq niku bedane Abu Bakar As-Siddiq. Panjen Masya Allah, wonten tiba niku Masya Allah. Terus Mbak Maimun Zubair, jangankan manusia, dulu itu, Mbak Maimun Zubair itu menyaksikan masih, dulu itu kalau orang haji, naik unta, naik nopo jaran, naik khimar, niku kalau nopo namine, hewan-hewan itu telah melihat kubatun, kodrok, melihat kubah hijau, makamnya Rasulullah, dia berjalan lebih cepat. Kata Mbak Maimun, aku saya ngono. Dia saya menangi orang itu kalau naik kuda, wah lebih cepat karena kerinduannya kepada Rasulullah. Lah kula percaya nih, wong kayu mawon nangis nggih. Nah, masalah apalagi hewan-hewan itu. Imam Ad-Dibaghi
wonten tiba, nggih, sampai melukiskan bagaimana hewan-hewan itu kenceng larinya. Begitu dia melihat kubah hijau, seperti jenengan pertama kali ke Masjid Nabawi badhe ziarah, terus ketok kubah hijau ndredeg ati. Rasanya ya Rasulullah. Karena kata Rasulullah, siapa yang ziarah kepadaku di waktu hidup, di waktu saya meninggal, sama seperti ziarah ketika saya masih hidup. Rasul tahu kita ziarah. Rasul lihat, iki umatku dah. Normalnya yang bikin nangis itu kalau kita ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah an. Setelah kita menyampaikan salam kita ngomong, ya Rasulullah, wonten salam saking bapak kula, wonten salam saking ibu kula ya Rasulullah, wonten salam saking dan seterusnya. Kula ngapunten nggih, mboten sebut situ, cuman wonten salam saking jamaah ngaji kula ngoten tok nggih. Lha situ dikepuki askar kula. Iku situ-situ lah gitu. Tapi Masya Allah. Niku assalamualaikum an ummi, assalamualaikum. Begitu. Lah dilukiskan oleh Imam Ad-Dibai, alam taroha wa qad maddat khutaha. Allah Allah wasalamim madami'iha sahaib. Masya Allah. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Qad maddat, dipanjangkan khutoha, jangkane hewan-hewan ini yang datang ke Madinah. Karena ngelihat Kubatul Khadra. Wasalamim madami'iha, mengalir di pelupuk matanya ini. Air matanya, jarane nangis, untone nangis. Kenapa? Sahaib koyok mendung yang mau menurunkan hujan nih. Wah, makanya lek zaman cilik kula wah guyu-guyu maca niki. Alam taroha. Lek saniki lek ono bengi-bengi ngono. Alam taroha. Iso nangis. Nggih. Ya Allah ati rek. Kewan nangis kangen Kanjeng Nabi. Awake kok iso ndak kangen Kanjeng Nabi kok cik nemene. Dono air mata itu kok cik nemene lah gitu. Atau sehat ini. Indah. Nggih. Jadi syair ini bukan karangan gombal. Itu juga mencerminkan realitas pada saat itu. Ya alam taraha wa qad maddat khutaha wa sala mim madami'iha sahaib. Sahaib. Ya, Masya Allah, indahnya napa namanya kerinduan kepada Rasulullah SAW. Lah, Abu Bakar ngoten. Karena itu ayat ini dikaitkan oleh para ulama terhadap Abu Bakar As-Siddiq yang disebut sebagai orang yang sangat bertakwa kepada Allah, yang atqa tadi, yang tidak peduli berapapun dia memberikan, tujuannya cuma Allah. Memang hebat ya wong rumiyin niku. Wonten kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Piyambake niku wonten tafsir Qurtubi diceritakan waktu jelasaken karaktere para sahabate Kanjeng Nabi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mendahulukan orang lain sesama muslim meskipun dia sendiri sedang hajat, sedang butuh, atau sedang dia tidak punya, tapi krono koncone njaluk podo Islam dikasih. Aisyah puasa, datang orang miskin meminta, ya istri, wahai istrinya Rasulullah, saya orang miskin, sudah tidak makan, gini. Padahal dia berpuasa hari itu, dan hanya punya satu roti. Dia bilang sama pembantunya Aisyah, kata dia, ya berikan kepada dia, kata dia. Pembantunya Aisyah bilang gini, ya ummi, kata dia, ya ummah, wahai ibu, jenengan nanti buka pakai apa? Gak ada makanan lagi nih, wis lah kayak noai. Coba bayangkan, ini katanya buka loh. Saya melihat sendiri, nggih. Lek kadang untuk buka nih, kan didumi lah teng Mekah nih, nggih. Nah, niku kadang ada yang ndak dikasih. Niku padahal kene wis oleh sak wadah kotaknya. Yang ini satu pun dia ndak dapat, kecuali air putih. Ngoten niku sharing ndak gelem. Ya Allah, lek dipikir nih nggih. Menungso du meleki nih. Masya Allah, nggih. Namine suh. Niku meleki lek bakhil niku nggih medit. Tapi bakhil sing murakab niku namine sukhana nafsi. Terus Al-Qur'an, nggih. Nah, yang menarik, begitu menjelang maghrib, ada orang datang ke rumahnya Aisyah tok-tok. Ngasih nopo? Kambing yang dibaluti dengan tepung. Salah satu cara masak orang Arab itu. Wedhus setunggal, terus dikasih tepung, kados, lek sani kados apa, kayak sosis Solo gitulah. Tutup kabeh baru dipanggang. Kenapa? Biar seluruh jusinya mboten keluar.
Mulai wedhus siji, nomor terus Aisyah. Iku lo panganan luwe apik timbang mau sing awan kon wedi mau, ya Aisyah. Atau cerita yang terkenal tentang rok susyat, ya, kepala kambing. Wonten wong sing soge, wong Ansor bikin gulai kepala kambing. Terus eling tonggone iku wong ndak duwe. Terus diambil kepala kambing kasihkan, kasih pada tetanggamu itu. Dikasih, tetangganya dapat, dia bilang apa? Matur nuwun nggih, tapi ngeten. Kayaknya si Fulan, tetangga yang sebelah sana, itu dan keluarganya lebih membutuhkan timbang saya. Kasihkan ke sana saja. Kasihkan ke sana. Nyampe di sana, terima kasih. Kayaknya tetangga saya yang sebelah sana itu lebih butuh timbang saya. Kambing ini muter ke 7 rumah. Niku isarnya para sahabat Kanjeng Nabi. Muter 1, 2, 3. Siapa yang nomor 7? Balik lagi ke rumah yang pertama. Allah. Beto kali gulo, jenengan ngeteri gule. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jazakumullah hasanal jaza. Ya Allah ya akan. Ya Allah, para sahabat nih nggih. Lah kita ini harus belajar dari orang-orang yang imannya sempurna ngeten iki. Nggih. Kersane mboten ngopo nggih. Oh, merengseng tok teng donya nih. Ya, kita pingin bandingin saya orang gitu. Seorang sekarang wis ndak kena nggih contoh, nggih. Ini nyontoh sama wong zaman biyen mawon. Sing lurus imannya, kata Allah SWT, aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian sebagaimana imannya manusia. Sinten niku? Ansor Muhajirin. Yang memukau imannya nih. Imannya. Jadi kalau sudah dari Muhajirin, nanti masuknya Firdaus. Masya Allah. Yang kedua, kisah ini dikaitkan dengan Abu Dahdah yang pernah saya ceritakan itu, ya, dia punya pohon, ada orang yang pohonnya miring, kurmanya miring, kalau jatuh kurmanya ke rumahnya orang miskin, tapi begitu anak-anak miskin itu ngambil, orangnya turun dan mencoba mengeluarkan kurmanya, saking melegine. Rasul, orang ini kemudian nangis, datang ke Rasulullah, mengabarkan keadaannya, Rasul mendatangi pemilik kurma, kata Rasulullah SAW, ya, tidak saya bacakan ceritanya sudah, kata Rasulullah, berikan kurma itu kepadaku, pohon kurma itu bagimu surga. Kata Rasulullah SAW. Orang ini menyatakan, ya Rasulullah, saya punya banyak pohon kurma, tapi jangan kurma ini. Dah, Rasulullah pergi. Abu Dahdah mendengar percakapan itu. Kata Abu Dahdah, dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku memberikan kurma itu kepadamu, apakah aku juga mendapatkan surga? Naam, kata Rasulullah. Dia datangi orangnya, dibujuk, bujuk rayu, tidak bisa-bisa, dia akhirnya menyatakan, saya hanya akan mau menjual kurma ini dengan barter, yaitu dengan 40 pohon kurma. Satu mobil dibanding showroom. Jadi satu dengan satu kebun. Dia terima itu. Dia berikan ke Rasulullah, turun ayat ini. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jadi kalau kita pikirkan, orang itu beramal soleh, dimulai dari apa? Saddaqa bil husna. Dia membenarkan pahala yang disediakan oleh Allah dan Rasulnya. Dia membenarkan akhirat. Dia membenarkan surga. Dia membenarkan cintanya kepada Allah. Itu yang menjadi motivasi paling kuat. Namanya saddaqa bil husna. Setelah itu, baru itu dimotivasi oleh apa? Oleh takwa. Baru setelah itu dia melakukan amal. Yang menarik, susunannya dirubah oleh Al-Quran. Man a'ta, siapa yang memberi, wattaqa, dan dia takut. Kata para ulama tafsirnya, orang itu kalau memberi, mestinya mboten wedi. Lah ndak ngei wedi, lah ngoten to. Jenengan nek mantun amal, lak rasa damai to mestine. Alhamdulillah, mantun salat Isya manggil lah. Alhamdulillah saya enak lek mari salat nih. Durung salat tuh gak enak kabeh rasane. Lah ngoten to. Ini ada orang mari nyumbang tapi sik wedi. Lek dereng nyumbang wedi, nomane ketemu ketua takmir, lah wedi to. Dari nyumbang nih, wedi ditakoki. Masya Allah. Ini mboten. Orang ini menarik. Kata para ulama tafsir, kenapa begitu? Karena hatta orang ini sudah memberi, dia masih takut. Masih takut dia belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Masih takut dianggap belum menjadi orang yang baik. Sifatnya ini ngoten. Masya Allah. Sinten saya ini sing kados ngoten nggih. Iya aku sing nyumbang iki. Ngoten malah dono wedi-wedine lah gitu. Masya Allah. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kayaknya di daerah sini nggih jamaah kula yang enggak ada pabrik rokok CK nih lho.
Katanya daerah sini rumahnya. Lah, niku waktu teng mriko kurban 10 ekor unta. Masya Allah. Kulo, Pak, 1 ekor unta ini pun sakit cukup. Buat Ustaz, kulo kepingin 10. 10 ekor unta. Waktu kurban nih. Kulo batin mau mbok kekno Indonesia wis situ. 10 ekor unta. Insyaallah, luwoman tiange. Nah, ini maksud kulo cerita ngeten bisa diprospek untuk pembangunan Masjid Al-Firdaus. Orangnya sangat pemurah nih. Sinten namanya supe kulo? Fandi nggih, niku saya orangnya. Masya Allah. Ya, orang Turen aslinya. Pabriknya lateng Turen. Nah, salah satu jamaah kulo siap-siap bikin proposal. Masya Allah, boten ya. Guyon kulo niku. Tapi maksud saya ada orang yang berani akto. Kenapa? Kalau jenengan urut karena ittaqa. Dan kenapa dia ittaqa? Karena saddaqa bil husna. Jadi kalau ada orang kok malas berbuat amal, pasti dia rapuh di imannya. Saddaqa bil husnanya rapuh. Karena itu takwanya mesti rapuh. Aktonya mesti rapuh. Suatu hari Rasulullah SAW menyatakan kepada bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, amalnya begini-begini, siapa masuk surga. Ali bin Abi Thalib seingat saya berkata, kalau begitu kita cukup tawakal saja ya Rasulullah. Tidak begitu Ali, kata Rasulullah. Sesungguhnya Rasul sudah menyatakan yang ini jadi pedomannya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa dia ciptakan. Misalnya gini, kalau orang itu ahli surga, maka dia akan dibikin mudah melakukan amalan surga. Makanya saya bacakan di sini ya. Tadi saya baca, Masya Allah, menyenangkan. Sekedap. Gimana tadi ya? Idza ra'aitallah, jika kamu melihat Allah, qad yassara laka amala ahli sa'adah, memudahkan buatmu beramal seperti amalnya orang-orang yang bahagia, fa'abshir annaka min ahli sa'adah, maka sesungguhnya bahagialah engkau karena engkau termasuk salah satu orang yang akan berbahagia. Fa'idza ra'aita min nafsika, kalau engkau melihat pada dirimu al-inqiyat lis-shalah waz-zakah wa li fi'lil khair, kalau kamu melihat dirimu itu, hatimu itu condong untuk sholat, untuk zakat, untuk melakukan amal soleh, wa indaka taqwa minallahi azza wa jal, dan kamu memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annaka min ahlil jannah. Berbahagialah karena engkau termasuk ahli surga. Ya durung sholat aku tak sholat ta. Pikiran iku kan sholat. Ya apa ya kapan iso sedekah ya. Nah, jadi mudah. Ngaji seneng, teng masjid remen, sholat seneng. Mugi-mugi niku tandane ahli surga. Tapi lek sholat mau males, kokon zakat nopo maneh, melekine tutuk Sidratul Muntaha, ngene. Masyaallah. Niku sudah tanda dia bukan ahli surga. Nggih. Terus niki wa idza ra'aital aksa, kalau kamu melihat sebaliknya, ra'aita nafsaka tansyarih bi fi'li sayiat, kalau kamu lihat jiwamu bahagia, seneng lek melakukan amal maksiat, ya, wa tadhiku dzar'an bi fi'li ta'at, dan sumpek lek ngelakoni ketaatan pada Allah, fahdhar, maka hati-hatilah. Ya, kenapa? Karena itu boleh jadi menjadi tanda bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli neraka. Itu yang dimaksud dengan fasanu yassiruhu lil yusra. Allah mudahkan untuk kemudahan. Maksudnya amalan surga jadi mudah. Yang membuat kita menjadi ahli surga jadi mudah. Ngaji seneng, maca Quran seneng, kempal-kempal kali tiang seneng, nolong tiang seneng, niku tandane ahli surga. Dimulai dari mana? Harus kita mulai itu dari mana? Dari shaddaqa bil husna. Jadi ini juga teori
teori dibawa ke pendidikan, ini teori membentuk apa namanya perilaku orang. Startnya dari mana? Dari soddaqo bil husna. Tanamkan itu secara kognisi dilebokno teng jero atine sampai jadi feeling. Sampai melbu. Jadi kesadaran yang tertanam jauh. Sayangnya sing nemokno ngoten niku wong bule lah kurang ajar dah. Kita bacanya dari dulu. Man ata wattaqa saddaqa bil husna. Wonten wong bule namine sinten kula maca bukune. Dia itu gelisah gara-gara teng Amerika muncul madhab relativisme. Nggak mulai anak-anak muda SMA saat itu mulai itu kan menurut perspektif sampean. Nah, menurut saya nggak begitu. Sehingga fondasi terhadap kebenaran itu rapuh. Nah, ada salah satu orang namanya Thomas Likona, niku bingung iki lek digenong ini rusak ini karena ndak ada yang jadi standar nilai. Dia menulis buku ini. Bagaimana kemudian cara membentuk behavior anak-anak SMA seperti dulu yang membuat Amerika besar. Caranya itu, teorinya dia. Ada yang moral feeling, moral knowledge, sama moral action. Kula maca niku, lah iki lak wis ana di Quran niku. Man ata wattaqa saddaqa bil husna. Kula maca blekedes lagi ta. Dan dikutip oleh mahasiswa UIN. Ya, kabeh sing teori behavior Thomas Likona. Lah mulai pian maca walaili opo lah gitu kalau kita pikirkan itu. Masya Allah. Orang barat itu tidak punya Quran. Tapi dia mikir dan seterusnya. Dia menemukan teori yang mungkin berkesesuaian kali Quran. Kita yang moco tiap hari sampai belenek. Amma man na'tawattaqa saddaqa bil husna. Tidak metu teori deh. Itu yang kita namakan dengan integrasi prosesnya. Ya memang harus dua-duanya. Orang pendidikan membaca itu luar teori. Orang psikolog membaca itu berbeda lagi. Tapi kita dua-duanya yang ngerti Quran, yang ngerti itu. Di kapan-kapan oleh cuman pendidikan, moco, wa'aman atau watako, yang tidak metu, itu opo karpe. Ya, jadi begitu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Bagian yang kedua yang disebut Al-Quran sebagai orang yang celaka. Semoga kita ini dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh dan dipastikan kita semuanya menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Dan kita kelak semuanya dikumpulkan dengan Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Adanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.